Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Haris Hendriana MPD selaku pembimbing 1, dan yang saya hormati Ibu Sylvia Rabani MPD selaku pembimbing 2. Saya Nabila Hafidatul Milah dengan NIM 18060163 akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Papan Musi dengan menggunakan model kooperatif tipe Student Team Achievement Division berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB kelas 4 SD. Latar belakang masalah. Yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, pendidikan menjadi modal dasar dalam mengoptimalisasi peserta didik dan mengembangkan kemampuan-kemampuan dasar yang berguna bagi kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pendapat Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setiap orang berhak mendapatkan perhatian khusus untuk memperoleh layanan pendidikan. Yang kedua yaitu pelajaran matematika. Pelajaran matematika merupakan materi penting yang harus dikuasai oleh siswa. Oleh karena itu, untuk menunjang mutu pendidikan umumnya, khususnya matematika, diharapkan siswa mampu memahami konsep yang bersifat abstrak untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat konkret. Akan tetapi, pemahaman siswa mengenai matematika masih cenderung sangat rendah. Perlu adanya perbaikan dalam pembelajaran agar bisa meredam timbulnya permasalahan. Matematika sering dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang paling sulit bagi siswa. Efek negatifnya adalah banyak siswa yang merasa takut apabila menghadapi pembelajaran matematika sebelum mereka benar-benar mempelajari matematika. Pada akhirnya akan tertanam dalam diri siswa bahwa pelajaran matematika itu merupakan pelajaran yang menakutkan dan tidak menarik. Keberhasilan belajar akan lebih efektif, menarik, dan menyenangkan apabila guru lebih kreatif, inovatif, dan pandai dalam memilih model media yang akan menimbulkan aktivitas dan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran lebih baik. Namun kenyataannya ini berbanding terbalik di lapangan. Banyak sekali siswa yang kurang tertarik pada mata pelajaran, apalagi mata pelajaran matematika merupakan pelajaran yang kurang diminati oleh sebagian besar siswa. Ketika siswa menemukan soal yang tidak diketahui konsepnya, hal ini mengakibatkan siswa kurang termotivasi untuk mempelajari matematika sehingga hasil belajar kurang memuaskan. Hal ini menjadi tantangan pendidik harus pandai dalam mengemas materi, memilih model dan media pembelajaran sehingga pelajaran yang akan disampaikan diminati oleh siswa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan model kooperatif tipe Student Team Achievement Division berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB kelas 4 SD. Karena dengan menggunakan media PowerPoint, pembelajaran akan lebih menarik dan menumbuhkan minat siswa untuk belajar matematika. Rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana proses dan hasil pengembangan media pembelajaran papan musi dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB kelas 4 SD. Yang kedua yaitu bagaimana respon guru dan siswa terhadap pengembangan media pembelajaran papan musi dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB kelas 4 SD. Yang ketiga yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran papan musi dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB kelas 4 SD.
Dan yang terakhir yaitu bagaimana peningkatan pemahaman konsep matematika siswa kelas 4 SD dengan menggunakan media pembelajaran papan musi, menggunakan model kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB kelas 4 SD. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu proses dan hasil pengembangan media pembelajaran papan musi dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB kelas 4 SD. Yang kedua yaitu respon guru dan siswa terhadap media pembelajaran papan musi dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB kelas 4 SD. Yang ketiga, kelayakan media pembelajaran papan musi dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB kelas 4 SD. Yang terakhir yaitu peningkatan pemahaman konsep matematika siswa SD kelas 4 dengan menggunakan media pembelajaran papan musi, menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB kelas 4 SD. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode research and development. Penelitian dan pengembangan media pembelajaran ini menggunakan model pengembangan yang diadopsi dari model Borg and Gall yang mempunyai 10 tahap. Menurut Borg and Gall, penelitian dan pengembangan adalah usaha untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam proses pembelajaran. Langkah-langkah penelitian R&D. Yang pertama yaitu studi pendahuluan. Studi pendahuluan terdiri dari studi lapangan sebagai analisis kebutuhan untuk mengetahui permasalahan di lapangan. Yang kedua yaitu perencanaan. Dalam tahap ini, hal utama yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari pengembangan produk, kemudian merancang desain awal produk sesuai dengan unsur-unsur desainnya. Yang ketiga yaitu pengembangan produk awal. Langkah ini merupakan langkah pengembangan produk dan validasi oleh beberapa ahli, yaitu ahli media dan ahli materi. Yang keempat, uji coba terbatas. Produk yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan dan saran dari para ahli, kemudian dapat digunakan pada uji coba awal, dengan tujuan untuk mengetahui kepraktisan penggunaan produk yang dikembangkan. Yang kelima yaitu revisi produk hasil uji coba. Pada langkah ini, peneliti memperbaiki produk berdasarkan masukan dari guru dan siswa pada tahapan uji coba awal. Produk yang telah direvisi kemudian digunakan dalam uji coba lapangan lebih luas. Yang keenam, uji coba lebih luas. Pada langkah ini, produk yang selesai direvisi mengacu dari hasil uji coba awal digunakan pada uji coba lebih luas. Ketujuh yaitu revisi produk uji coba lebih luas. Langkah ini merupakan langkah perbaikan produk mengacu pada masukan dan saran yang didapat dari hasil uji coba diperluas. Produk yang sudah diperbaiki kemudian digunakan pada langkah uji coba operasional. 8. Uji coba operasional. Uji coba operasional dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa dalam mata pelajaran matematika yang dikembangkan melalui media papan musi KPK dan FEB berbantuan Microsoft PowerPoint. 9. Yaitu revisi produk akhir. Langkah ini merupakan proses perbaikan terakhir berdasarkan hasil uji coba operasional. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan media papan musi KPK dan FEB berbantuan Microsoft PowerPoint yang valid dan siap disebarluaskan. Yang ke-10, diseminasi dan implementasi. Diseminasi merupakan tahap penyebarluasan media papan musi KPK dan FEB berbantuan Microsoft PowerPoint yang sudah dinyatakan valid. Sedangkan implementasi merujuk pada proses penerapan pembelajaran dengan melibatkan media yang dikembangkan sesuai dengan prosedur. Peneliti hanya menggunakan model pengembangan ini sampai produk akhir karena hanya sampai menguji keefektifan dan kelayakan dari media yang dikembangkan, serta keterbatasan waktu dalam melaksanakan diseminasi dan implementasi. Instrumen penelitian. Yang pertama yaitu lembar validasi, yang kedua yaitu wawancara dan angket, ketiga observasi, dan yang terakhir yaitu lembar tes soal.
Subjek dan lokasi penelitian. Subjek pada penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelas 5 dengan jumlah 10 orang untuk uji coba terbatas. Dan yang kedua yaitu kelas 4 dengan jumlah siswa 30 orang untuk uji coba lebih luas. Lokasinya berada di SD Negeri 2 Pasir Bogor. Teknik analisis data. Teknik yang digunakan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pada kualitatif terdiri dari pengumpulan data, reedukasi data, dan penyajian data. Sedangkan kuantitatif terdiri dari validitas, uji normalitas, sampel validity test, dan NGAN. Hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian ini memperoleh 4 poin. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Nah, pada tahap pengembangan produk, peneliti melakukan perencanaan yang terdiri dari angket, kemudian wawancara, validasi ahli media, dan juga validasi ahli materi. Nah, untuk produk ini, peneliti mendapatkan persentase dari ahli media sebanyak 87% dengan kategori baik, dan persentase dari ahli materi mendapatkan 82,5% dengan kategori baik. Itu artinya media pembelajaran papan musi ini layak untuk diuji cobakan. Nah, setelah melalui proses pengembangan, peneliti melakukan kelayakan media tersebut dengan uji coba terbatas dan uji coba lebih luas. Sebelumnya peneliti melakukan uji coba terbatas tidak menggunakan media tersebut, dan diperoleh dari 10 siswa hanya 2 orang saja yang memenuhi kriteria ketuntasan maksimal, dan 8 orangnya lagi itu di bawah KKM. Kemudian setelah itu peneliti melakukan uji coba terbatas dengan menggunakan media papan musi, dan hasilnya mengalami peningkatan yaitu sebanyak 80%. Setelah itu peneliti juga melakukan uji coba lebih luas di kelas 4 SDN 2 Pasir Bogor dengan jumlah siswa 30 dan mendapatkan hasil 91% dengan kategori sangat baik. Itu artinya media papan musi ini layak untuk digunakan dalam pembelajaran materi KPK dan FEB. Kemudian respon siswa dan guru. Untuk respon siswa, peneliti memperoleh hasil dengan rata-rata mereka tidak kesulitan dan kategori tidak sulit. Dan dari guru juga pun mendapatkan perolehan nilai dengan rata-rata baik. Untuk yang terakhir yaitu peningkatan pemahaman konsep. Untuk peningkatan pemahaman konsep, siswa dengan menggunakan media pembelajaran papan musi berbantuan Microsoft PowerPoint mengalami peningkatan, karena sebelum menggunakan media papan musi itu didapat hanya 60% saja. Akan tetapi setelah menggunakan media papan musi pada uji coba terbatas itu mengalami peningkatan sebanyak 80%, dan di uji coba lebih luas mendapatkan persentase sebanyak 91% dengan kategori sangat baik. Itu artinya pemahaman konsep matematika pada materi KPK dan FEB, siswa kelas 4 SD di Negeri 2 Pasir Bogor mengalami peningkatan. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses pengembangan media papan musi ini dimulai dari mengumpulkan informasi dan bahan, perancangan yang terdiri dari pemilihan media dan rancangan awal, dan tahap pengembangan yang terdiri dari tahap awal, tahap isi, dan tahap akhir. Yang kedua yaitu kelayakan dari pengembangan media pembelajaran papan musi berbantuan Microsoft PowerPoint ini juga telah berhasil melewati validasi ahli media dan validasi ahli materi,
dan revisi produk serta uji coba yang dilakukan 2 tahap, menjadikan media pembelajaran papan musi ini layak untuk diterapkan pada pembelajaran matematika, materi KPK dan FEB di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu respon siswa dan guru. Respon siswa dan guru terhadap papan musi dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD berbantuan Microsoft PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB yang dilakukan melalui angket pada uji coba terbatas dan uji coba lebih luas mendapatkan kategori valid. Yang terakhir yaitu persentase nilai siswa dari uji coba terbatas dan uji coba lebih luas mengalami peningkatan. Itu dengan persentase 80% dengan kategori baik pada uji coba terbatas dan uji coba lebih luas mendapatkan persentase sebanyak 91% dengan kategori sangat baik. Itu artinya menyatakan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran papan musi dengan menggunakan model kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika, materi KPK dan FEB. Berdasarkan kesimpulan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika pada materi KPK dan FEB, dikemukakan beberapa saran. Antara lain, yang pertama bagi sekolah. Disarankan tiap sekolah itu bisa menyeimbangkan pendidikan dengan teknologi yang berkembang ini, seperti mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana guna mendukung proses pembelajaran. Bagi guru, disarankan media papan musi berbantuan Microsoft PowerPoint dapat membantu proses pembelajaran di kelas dan guru sudah terbantu dengan adanya media yang dihasilkan. Yang ketiga, bagi siswa, ketika pembelajaran matematika hendaknya dapat menunjukkan keaktifan, kesungguhan, dan ketelitian. Bagi peneliti lainnya, sebaiknya mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik agar siswa menjadi semangat dalam belajar serta menyempurnakan produk hingga ke produk massal. Dicukupkan sekian presentasi skripsi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.